bagaimana di bulan suci Ramadan ini dosa yang telah ada, ya kita bertobat atas dosa-dosa itu. Iya. Toh di bulan suci Ramadan itu kalau setan telah dibelenggu, jin telah diikat, Iya. ya. Artinya ini kita harus berhati-hati jika masih ada kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, kita tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan dosa. Berarti dosa yang selama ini kita lakukan itu bukan berasal daripada bisikan setan. Karena setan Karena dibelenggu setan ya. sudah dibelenggu. Berarti dari mana dasar dosa itu? Ya, kalau kita lihat ternyata ada hal yang lebih berbahaya daripada setan, Iya. yakni hawa kita sendiri, Nafsu kita. nafsu kita. Ya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar harus harus membuat diri kita melatih hawa nafsu ini. Wah, sangat berbahaya. Ya, melatih hawa nafsu supaya apa? Hawa nafsu yang selama ini mengajak kita, menyuruh kepada kita, membisik kepada kita, kepada kemungkaran, bagaimana kita olah hawa nafsu ini di bulan suci Ramadan menjadi kita berkeinginan dan dibisik untuk terus berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni nafsul mutmainnah. Dari nafsul lawamah menjadi nafsul mutmainnah, seperti itu. Ini bisa kita lakukan. Iya. Ini bisa kita lakukan. Dosa-dosa yang selama ini kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, datang bulan suci Ramadan berarti kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan besar di mana ketika kita beristighfar di bulan suci Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Iya. Nah, kalau Tunku Mustafa tadi menggambarkan ada banyak tahapan-tahapan, ada banyak rangkuman dosa-dosa itu. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Iya. Dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, ya ini bulan suci Ramadan. Di sini kita membersihkan. Bagaimana seperti kita membersihkan kendaraan kita hendak menyambut Idul Fitri. Iya. Begitu juga kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa selama ini yang kita lakukan. Ya, dengan cara memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Karena setan pun telah tidak lagi berkesempatan untuk menggoda kita. Nah, maka kemalasan dan kemungkaran dan kemaksiatan yang di bulan suci Ramadan kita lakukan itu berarti berasal dari diri kita. Iya. Berasal dari hawa nafsu kita. Maka bulan suci Ramadan hakikatnya bagaimana kita melatih diri ini, melatih jiwa kita, melatih hawa kita ini menjadi hawa dan nafsu kita condong kepada kebaikan. Ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Inilah manfaat ilmu yang kita punya, ilmu yang kita pelajari itu melatih jiwa kita dari nafsul lawamah menjadi nafsul mutmainnah. Karena syahwat kita ini, syahwat kita, kemarahan kita selama ini kenapa tidak mampu kita kontrol? Itu disebabkan ada dua hal yang menyebabkan nafsu dan hawa kita ini bergejolak dan tidak mampu kita kontrol. Itu yang pertama adalah kita terlalu kenyang. Apabila perut kita dipenuhi oleh makanan, maka nafsu kita bergejolak, darah kita memanas. Darah kita yang masih merah ini memanas dan kita semacam diajak oleh nafsu untuk berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Maka di bulan suci Ramadan perut kita telah menjadi kosong. Ketika lapar kita tidak makan, ketika haus kita tidak minum. Ini kesempatan besar bagaimana melatih jiwa ini. Melawan nafsu. Melawan nafsu. Artinya melawan nafsu, melawan diri kita. Inilah yang paling penting. Kalau tidak salah saya pernah membaca satu ayat suci Al-Quranul Karim. Apa itu? Man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Kalau nggak salah seperti itu. Yaitu mereka yang takut akan kedudukan Tuhannya. Artinya
dan mereka menahan hawa nafsu mereka. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsu. Iya. Makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala di sini banyak penafsirannya, banyak berbeda ulama berbeda menafsirkan. Ada ulama yang menafsirkan bahwa takut kepada makam Tuhannya adalah dia akan takut hari hisab. Dia akan ingat hari kiamat. Iya. Hari kiamat, hari hisab. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah ini bukan hanya sebatas takut seperti itu selesai. Tidak, tetapi mereka wanahan nafsa anil hawa. Mereka melarang jiwa dan diri mereka daripada hawa nafsu. Hawa-hawa yang selama ini mengajak kita kepada kemungkaran, ya dia tahan ini. Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang bersifat seperti ini, Tunggu Mustafa, orang yang bersifat semacam ini, mereka yang takut kepada Tuhannya dan melarang hawa dirinya kepada hal-hal yang tidak baik, wanahan nafsa anil hawa, maka orang seperti ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kesempatan hari ini, madrasah Ramadan ini, ya, Ramadan ini menjadi salah satu cara di mana kita bisa melawan diri. Kita selama ini cepat marah, kita selama ini marah bukan pada tempatnya. Iya. Kita hari ini banyak dosa melakukan, ingin mewujudkan keinginan kita, tetapi keinginan kita ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Iya. Ya, maka di sini saya kira Tunggu Mustafa, dosa-dosa kita selama di luar bulan suci Ramadan akan Allah ampuni di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling penting dari itu adalah kita menahan jiwa kita dan melatih jiwa kita, melatih nafsu kita dari nafsu yang tidak benar menuju kepada nafsu hawa yang mutmainnah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, Tunggu Mustafa, bukan perkara mudah. Ego yang kita punya, nafsu yang kita punya ini, dia selalu membisik kepada kita bertentangan dengan perintah agama. Takut kepada Allah mereka yang menahan hawa nafsu. Kalau kita takut kepada Allah tetapi kita tidak mampu mengendalikan diri kita, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka sama saja takut kepada Allah itu samping, akan tidak berguna. Hanya omong belaka. Hanya omongan belaka. Kenapa? Karena takut kepada Allah ini sangat tergantung bagaimana kita mengelola diri kita. Kita punya rasa takut kepada Allah, tetapi nafsu kita selalu mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Maka takut kepada Allah bagi mereka-mereka yang menahan, yang melarang nafsu mereka untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu, Tunggu Mustafa.